Abdul Fattah al-Sisi bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memimpin konferensi tingkat tinggi internasional di kota Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. KTT ini akan membahas upaya akhir untuk menghentikan perang di Gaza dan mendorong perdamaian regional. Al-Sisi juga mengumumkan rencana Mesir untuk menggelar konferensi internasional rekonstruksi Gaza dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca. Sebuah percakapan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak sengaja terekam mikrofon setelah keduanya menghadiri KTT Gaza di Mesir. Dalam rekaman itu, Prabowo terdengar meminta agar dapat bertemu dengan Eric Trump, putra Donald Trump yang juga menjabat sebagai eksekutif wakil presiden di Trump Organization. Percakapan singkat tersebut terekam oleh mikrofon yang masih aktif di dekat podium, tempat keduanya berdiri di resor pesisir Sharm el-Sheikh, lokasi pertemuan para pemimpin dunia untuk membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Menurut laporan Reuters, baik Prabowo maupun Trump tampaknya tidak menyadari bahwa mikrofon itu masih terekam. Sementara di sisi lain, setelah 2 tahun perang yang meluluh lantakan jalur Gaza dan mengguncang kawasan Timur Tengah, Israel dan Hamas akhirnya memulai babak baru menuju perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memimpin upaya diplomatik tersebut mengumumkan secara resmi berakhirnya perang dalam pidato di Knesset, Parlemen Israel. Melihat hal itulah yang membuat Netanyahu semakin dipojokkan oleh pemimpin-pemimpin di dunia. Setelah penderitaan panjang penduduk Gaza mencuri perhatian dunia, dengan tekanan pada Israel semakin kuat dari seluruh dunia, baru-baru ini, Donald Trump akhirnya mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani fase pertama dari rencana perdamaian yang diajukan untuk menghentikan perang Gaza. Melalui akun media sosial official miliknya, Trump mengatakan jika ia dengan bangga mengumumkan tercapainya gencatan senjata, di mana pertukaran sandera akan dilakukan, begitupun penarikan pasukan Israel. Trump juga menyebut bahwa kesepakatan ini menjadi momen penting untuk beralih dari konflik menuju perdamaian dan menilai bahwa fase ini merupakan langkah awal dalam rencana lebih besar 20 poin yang dia usulkan sebelumnya. As you know, last night we reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. Ya, sementara itu, persetujuan Hamas untuk mengikuti gencatan senjata baru-baru ini disampaikan oleh Kepala Negosiator Hamas, Khalil Al-Hayya. Dalam video yang dipublikasikan oleh Al Jazeera, ia mengatakan bahwa kelompoknya telah menerima jaminan dari para mediator bahwa perang Israel di Gaza telah berakhir secara permanen. Ia juga berjanji untuk terus berjuang mewujudkan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Oh ya, Hamas juga menuntut agar Israel menjalankan semua komitmen mereka, terutama penarikan ke garis kesepakatan dan pembebasan tahanan Palestina. We have received guarantees from the mediators and also from the U.S. administration confirming all of them that the war has ended permanently, and we will continue to work with the national force. Sedangkan dari pihak Israel, baru-baru ini pemerintah Israel atau kabinet telah meratifikasi kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut
bahwa ini adalah hari besar untuk Israel dan bahwa kabinet bertemu untuk menyetujui langkah-langkah selanjutnya agar para sandera bisa pulang. Israel menyatakan bahwa mereka akan menarik pasukan ke garis yang disepakati sebagai bagian dari kewajiban mereka dalam fase pertama. We're at a momentous development in the last 2 years. We fought during these 2 years to achieve our war aims, and a central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. Ya, pada akhirnya, apa yang disepakati oleh Hamas dan Israel dengan Amerika Serikat berperan sebagai broker utama dalam kerangka rencana gencatan senjata yang diusulkan Trump. Dengan Qatar, Mesir, UAE, dan Turki menjadi mediator dan mengawasi implementasi kesepakatan. Penduduk Gaza saat ini bisa merayakan apa yang selama ini mereka tunggu. Lihatlah kebahagiaan anak-anak di Gaza merayakan gencatan senjata. والحمد لله العظيم والله احنا مبسوطين جدا يعني بعد سنتين يعني واحنا من الدمار والجوع والقطر والاباده الجماعيه والحمد لله رب العالمين. Sementara terbaru, situasi yang membuat Benjamin Netanyahu panas kepada Indonesia terjadi setelah Pak Prabowo melakukan interaksi kepada Trump di KTT Gaza yang berlangsung di Mesir. Dan percakapan itu pun viral di berbagai media sosial setelah bocor ke publik karena mic yang dipakai belum dimatikan. Dalam rekaman yang juga dikutip sejumlah media Amerika Serikat, Prabowo terdengar berbicara kepada Trump mengenai sebuah wilayah yang disebutnya tidak aman secara keamanan. Setelah itu ia bertanya, "Bisakah saya bertemu Eric?" Trump kemudian menjawab, "Saya akan meminta Eric menelpon." "Haruskah saya lakukan itu? Dia anak yang baik, saya akan minta Eric menelpon." Prabowo lalu menimpali, "Kita akan cari tempat yang lebih baik." Trump pun kembali mengulangi, "Saya akan meminta Eric menelpon." Prabowo kemudian menambahkan, "Eric Ordon Jr." Merujuk juga pada Donald Trump Jr., kakak dari Eric Trump, yang bersama-sama mengelola bisnis keluarga mereka di bawah Trump Organization. Tidak jelas apakah pembicaraan itu menyangkut urusan bisnis, diplomatik, atau hanya obrolan ringan di sela pertemuan.